nanti kan aliran dananya kan dibagi tahu. Siapa yang menipu, klien yang mana, kan itu kan dicari. Mau dia bisnis pelangsing atas nama siapa, kan ada semua nanti di situ. Itu semua ada. Entahnya nanti idolamu kena seret. Kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana 3,5 miliar rupiah yang menyeret Ruben Onsu sebagai tersangka akhirnya mendapat tanggapan langsung darinya. Di tengah ramainya pemberitaan, Ruben menyampaikan permintaan maaf kepada publik melalui media sosial. Ia mengaku masih berusaha mencari jalan penyelesaian dengan pihak terkait melalui proses tabayun, meski belum menemukan titik temu. Ruben juga menegaskan dirinya terus mengumpulkan berbagai bukti untuk melengkapi keterangan dalam pemeriksaan dan menjelaskan duduk perkara secara lebih jelas. Ruben mengakui proses pengumpulan bukti tidak mudah karena beberapa orang yang sebelumnya bekerja bersamanya sudah tidak lagi bekerja dan sulit dihubungi. Meski begitu, ia tetap berusaha mencari data yang diperlukan secara bertahap. Ruben menegaskan persoalan tersebut menjadi pembelajaran dan menyatakan siap bertanggung jawab menyelesaikannya dengan cara baik dan kekeluargaan. Sementara itu, proses hukum terkait dugaan penipuan dan penggelapan dana 3,5 miliar rupiah tetap berjalan, sehingga perkembangan perkara selanjutnya akan ditentukan melalui proses hukum. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ben sudah buat klarifikasi lewat IG-nya kalau dia itu sedang mengumpulkan data-data tentang kasus yang menimpa Ruben. Semoga kasusnya cepat selesai ya Ruben, biar clear semuanya dan cepet-cepet kelar lah masalah Ruben sama CS juga ya. Ruben Onsu menempuh jalur damai terkait dengan persoalan yang saat ini tengah dihadapinya atas laporan dari korban DN terkait dengan dugaan penipuan dan penggelapan yang dilaporkan di Polres Metro Jakarta Selatan. Ruben Onsu melalui kuasa hukum atau penasihat hukumnya Minola Sebayang menyampaikan keinginannya untuk menyelesaikan perkara yang saat ini tengah dia hadapi di Polres Metro Jakarta Selatan secara kekeluargaan. Ruben menyampaikan akan melunasi semua hutang yang dia pinjam. Diketahui total hutang yang dipinjam atau dana yang dipinjam oleh Ruben Onsu terhadap korban yang telah melaporkan di Polres Metro Jakarta Selatan sebesar 3,5 miliar. Ruben menyampaikan akan segera melunasi terkait dengan hal tersebut dan menyelesaikan ini secara kekeluargaan. Guys, Kak Ruben Onsu sudah klarifikasi soal dugaan kasus penipuan dan penggelapan dana ya guys ya. Sebenarnya Kak Ruben Onsu ini tuh bukan diem aja guys, tapi dia tuh sedang mencari bukti-bukti gitu. Dan juga Kak Ruben Onsu sudah melakukan tabayun guys sebenarnya, tapi belum menemukan titik temu lah gitu. Dan juga Kak Ruben Onsu tuh mencoba menghubungi orang-orang yang pernah bekerja dengan beliau gitu guys. Ya kita doain aja ya guys ya, semoga kasus ini tuh nggak sampai Kak Ruben Onsu tuh di penjara, please no, nggak boleh guys. Dan jujur ya guys ya, gue ngeliat Kak Ruben Onsu kayak kuat banget anjir, kayak kata gue kayak gila, masalah nggak beres-beres gitu, tak tuk gitu, tapi dia tuh kayak tabah aja gitu, kayak ya udah gitu guys. Gue kalau misalnya jadi Kak Ruben Onsu gitu, gue udah gila kali, gue udah capek banget itu guys, sumpah. Kita doain aja ya guys ya yang terbaik untuk Kak Ruben Onsu, semoga apapun masalahnya itu beres cepet dah gitu ya guys ya, biar tenang, tentram gitu ya guys ya. Apalagi yang masalah soal anak itu mudah-mudahan cepet beres lah gitu. RSO ditetapkan menjadi tersangka atas dugaan kasus penipuan dan penggelapan investasi. Kabarnya kerugian korban itu mencapai 3,5 miliar. Intinya saya tetap dukung dan support RO dalam kasus hak asuh anak, ya kan, dalam kasus keluarganya. Tetapi kalau dalam kasus dia ditetapkan menjadi tersangka, saya tidak peduli karena pada zamannya itu dia itu masih sama Jendes ya. Mau dia ditetapkan tersangka kek, mau jadi saksi kek, mau jadi terdakwa kek, saya tidak peduli karena saya support dalam kasus hak asuh anak saja ya. Lagian juga kelihatannya bakal ada perdamaian dari RO, bakal mengembalikan uang kerugian tersebut kepada korban
Kalau iya nanti bakal diteruskan lewat jalur hukum ya, dan lanjut ke persidangan, si Jendes juga bakalan kena ya kan. Daripada ribet, ya dikembalikan saja kerugian tersebut. Selagi bisa diselesaikan secara kekeluargaan untuk mengganti kerugian korban, kenapa harus diteruskan secara jalur hukum ya kan? Karena sudah jelas kerugiannya berapa miliar. Sedangkan aset dan hartanya si RO itu bisa untuk mengembalikan kerugian tersebut. Jadi ya sudah. Jadi buat para fanbase-nya si Jendes, jangan bergembira dulu ya. Utang bayar. Ruben Onsu, sehubungan dengan pemberitahuan yang beredar belakangan ini, saya mohon maaf atas situasi yang ada. Selama ini, proses ini berjalan. Saya juga berupaya melakukan tabayun melalui teman kami, namun memang belum menemukan titik temu. Di sisi lain, saya terus mengumpulkan bukti-bukti yang berkaitan dengan apa yang saya sampaikan dalam pemeriksaan, dengan tujuan menunjukkan kesesuaian data dan keterangan yang ada. Namun, karena beberapa orang yang sebelumnya bekerja bersama saya sudah tidak bekerja lagi dan sulit dihubungi untuk dimintai pertanggungjawaban, saya berusaha mencari dan mengumpulkan bukti-bukti tersebut satu persatu dengan akses yang sangat terbatas agar dapat melengkapi dan melampirkan keterangan saya. Ini bukan bermaksud untuk membenarkan diri. Selama proses ini berjalan, saya juga sedang menyelesaikan permasalahan lain dengan kembali mencari data dan bukti-bukti untuk meluruskan pemberitaan yang menurut saya sudah jauh dari apa yang sebenarnya terjadi. Proses tersebut tentu telah menyita cukup banyak waktu dan melibatkan banyak pihak. Apa yang terjadi menjadi pembelajaran bagi saya. Saya tetap bertanggung jawab dan berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan cara yang baik dan kekeluargaan. Semoga pemberitaan yang ada tidak dimanfaatkan untuk menutupi atau mengalihkan perhatian dari isu-isu nasional yang lebih membutuhkan kepedulian kita bersama. Terima kasih kepada semua pihak yang terus memberikan semangat dan dukungan. Ruben Onsu, Bang Beben meminta maaf kepada publik atas kegaduhan yang terjadi. Bahkan ada penggiringan opini ya. Jadi dia membutuhkan untuk klarifikasi di publik bahwa saat ini kasus yang sedang dia jalani memang membutuhkan waktu untuk membuktikan keterangan yang Bang Ruben sampaikan. Jadi di sini memang bisnis di mana kalau saya lihat dari apa yang disampaikan Bang Ruben itu adalah teman-temannya ini melarikan diri dari tanggung jawab. Saya kira begitu ya. Jadi kesalahan itu nggak seharusnya hanya Bang Ruben saja. Ya, kita lihat proses minggu depan yang katanya ada pemanggilan yang sudah dinaikkan statusnya menjadi tersangka, dari terlapor menjadi tersangka. Saya kira dan saya berharap Bang Ruben bisa membuktikan bahwa dirinya ya mau dikatakan mau gimana, bisnis kalau memang bisnisnya ini nggak berjalan dengan lancar dan memang ada yang dirugikan, ya harus bertanggung jawab ya kan. Tapi intinya di sini Bang Beben sedang mencari bukti satu persatu, mengumpulkan bukti satu persatu untuk memperkuat keterangannya Bang Beben bahwa telah terjadi kerjasama yang tidak sesuai dengan harapan dan tidak hanya dirinya sendiri, kerjasama itu banyak orang, intinya kan begitu. Saya berharap tragedi ini tidak mempengaruhi konsentrasi Bang Ruben dalam hak asuh anak. Oke, ngono wae. Dan netizen ya, kita beri semangat kepada Bang Ruben bahwa Bang Ruben tidak sendirian. Netizen ya kita bantu dengan doa, dengan jika ada yang sedikit agak jahil ya kita jelaskan secara realita. Tidak perlu kita mengumpat atau menghardik serta menghujat orang-orang yang memang mereka berseberangan atau bahkan hatersnya Ruben Onsu. Kita bantu Ruben Onsu dengan menjaga mentalnya di media sosial. Yuk mari, salam cinta damai dari Gede. Warga udah tahu kan di mana ada sebuah catatan klarifikasi permintaan maaf dari Bang Ruben Onsu. Cuman kalau empoma salvok di kata-kata detik-detik terakhir penutupan yang terkait masalah jangan sampai kasus Babang RO ini tuh dijadikan kasus untuk pengalihan isu. Tapi ada benarnya juga sih ya warga, setelah empok kulik-kulik begitu kan ada yang janggal ini. Pertama apa? Si CEO yang dinaikkan isu terkait 200 juta dia minjam terkait kasus narkocoy. Tiba-tiba kelar itu, selang beberapa menit doang, beberapa jam doang muncul yang terbaru pemberitaan rilis Ruben Onsu dijadikan tersangka kasus penipuan yang ngebikin mata warganet ini tertuju langsung kepada Ruben Onsu.
Akhirnya apa? Berdebatlah dua kubu antara kubu CEO dengan kubunya Ruben Onsu. Nah, kenapa gua bahas nih ya? Kok kayaknya ada hubungannya dengan kata-kata Babang RO di situ. Jangan jadikan kasus saya ini sebagai pengalihan isu. Nah, takutnya warga, gua takutnya. Ya kan, memang bener nih, ada oknum yang secara sengaja nebeng di kasusnya Babang RO ini, kasus viralnya RO, CEO dan CEO-nya S, untuk menutup sebuah isu agak sensitif. Agak ngeri. Iya, beneran, takutnya gitu ya kan. Lu pada juga tahu kalau udah terkait kasus Ruben, sinyonya sama si CEO ini kan bisa menutup berbagai macam kasus-kasus viral. Selalu menjadi trending topik kalau kasus Ruben Onsu ini tuh. Takutnya ya mereka dijadiin tumbal gitu. Salah satunya Babang RO yang dijadiin tumbal juga. Ya, kenapa gua nyampe berpikiran ke situ? Selain gua fokus sama kata-kata Babang RO, gua juga sampai ngulik-ngulik. Adalah iya, roman-romannya mah ada. Lu penasaran? Lu cari dewek dah sono terkait kasusnya kasus apa gitu ya kan? Yang secara langsung bahwa RO ini tuh dijadiin tumpal, ya kasihan banget. Bukan cuma RO, ada si CEO dan lain-lainnya begitu ya. Udah lu cari aja dah dewek ya. Cluenya apa? Cluenya cari aja tanggal di mana Babang RO dijadikan tersangka ya kan, itu aja. Cari dah ya kasus apa yang lagi ramai di tangga ketika Babang RO ini tuh dijadiin tersangka. Udah gitu aja dari gua mah ya. Udah sana lu pada kerja juga, jangan cuma pada pengen ngedengerin info doang, tapi kerja juga, nyari ya, nyari ngulik. Kalau gua yang ngomong ngeri, soalnya ini pinggir jurang banget, takut gua ntar digeret-geret. Udah ya. Oh ya, gua mau nanya sama lu warga, gunung sama hutan perbedaannya apa? Udah gitu aja. Udah, bye. Katanya tesnya enggak, itu sudah kena karma si Rurunya. Si RO mau tersangka mau tidak masalah. Bagi netizen, bagi orang yang mendukung tidak masalah. Janji dia bertanggung jawab ya. Nanti kan aliran dananya kan dibagi tahu. Siapa yang menipu, klien yang mana, kan itu kan dicari. Mau dia bisnis pelangsing atas nama siapa, kan ada semua nanti di situ. Itu semua ada. Entahnya nanti idolamu kena seret, kan nggak tahu. Nggak usah jadi tersangka itu kan. Janji dia mengakui, janji dia tidak lari, janji dia menyelesaikan masalahnya. Belum tentu ya kan, aliran dana itu nanti dicek itu semua kemana-mana saja. Itu harus pintar, jangan jadi bego, jadi pendukung ya. Kalau pendukung cukup mendukung, enggak usah dibilang itu karma, kagak ya. Selagi orang bertanggung jawab bukan karma namanya ya. Kau tahu itu sudah disetting semua, tiba-tiba hari Kamis itu ya, semua tiba-tiba. Ingat, kenapa dibuat kayak gitu? Supaya hak asuh anak tidak jatuh ke Ruben. Mau jatuh dengan RO, hak asuh anak mau tidak, terserah. Janji sesuai dengan kemauan si Enda. Pas persidangan, satu anak 25 juta, makna dua dengan dia anak 50 juta per bulan itu dibayar setiap bulan. Idolamu tantrum kayak orang stres. Sebagai orang tua harusnya semacam sahabat. Kalau sudah pisah, orang itu boleh seperti sahabat untuk membesarkan anak. Janji si laki, mantan laki tidak lari dari tanggung jawab. Jangan diminta di luar kemampuannya si mantan laki. Dia bukan istri, mantan ya. Mau biaya siapa? Makondonya. Makondonya dibiayai. Makondonya terlilit hutang dengan si NM 200 juta akibat tersandung dengan pemakai. Itu apa namanya, Cok? Gitu. Itu semua tiba-tiba sudah disetting oleh pihak si perempuan, sudah disetting oleh orang itu. Itu semua nanti mengalir itu. Di mana saja duit itu, di penipuan itu katanya di mana saja mengalirnya, siapa yang menipu, investasinya siapa saja, itu akan mengalir. Entahnya nanti idolamu tersandung. Kalau katanya dia bisnis pelangsing, idolamu ada pelangsingnya, jualan pelangsing, dia produk pelangsing ya. Itu jadi harus ke situ semua nanti idolamu. Entahnya dia selama menikah dengan si itu terlalu banyak permintaannya, hampir 1,5 miliar menikah, macam-macam permintaannya diturutin di luar kemampuan batas suami. Entahnya nanti itu
Kan jangan-jangan idolamu ikut tersandung kasusnya si Enda. Di situ nanti diselidiki semua. Jadi fans itu jangan tolol. Kita aja biasa-biasa saja, nggak kayak gaguk-gaguk, nggak kayak bego-bego. Nggak adalah kita open donasi gitu. Ngapain open donasi? Cukup dibela, didoakan yang terbaik untuk kedua belah pihak. Didoakan supaya si Endanya cepat sadar, supaya tidak stres, supaya tidak menjerit-jerit, supaya tidak keluar jin ibritnya dari badannya, supaya cepat keluar, supaya dia sadar bahwa mantan suaminya itu bertanggung jawab. Wajarlah diaudit duitnya itu kan khusus membayar nanti uang-uang yang paham.